teman-teman, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini kami boleh beribadah online. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, siapa yang sudah siap untuk ibadah hari ini? Luar biasa semuanya. Oke, karena tadi kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Dan hari ini kita mau ngapain aja ya? Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama teman-teman lain yang ikut ibadah pada hari ini, terus juga mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti akan ada aktivitas seru, jadi harus diikuti terus sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa hal penting nih yang harus adik-adik ingat. Yang pertama yaitu karena ini minggu keempat, jadi kita akan komsel Zoom. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri untuk ikut komsel sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing ya, yaitu balita TK, terus kelas 1, 2, 3, dan kelas 4, 5, dan 6. Jangan lupa adik-adik jam dan harinya, catat ya. Dan satu lagi nih, hal yang penting juga, karena nih bulan Februari, minggu-minggu lalu sudah diingatkan untuk adik-adik. Bagi adik-adik yang punya cerita atau sharing pengalaman tentang perlindungan Tuhan di kehidupan adik-adik selama ini, boleh yang barusan terjadi atau yang sudah lama terjadi, dan adik-adik mau membagikannya untuk teman-teman semua, bisa dikirim melalui foto ataupun video, ataupun bisa juga ditulis. Kalau di foto dikirim ke kakak sekolah minggunya melalui grup WA. Nah, seperti adik yang satu ini nih, ada teman kita yang sudah siap untuk memberikan kesaksian untuk kita semua. Dia akan menceritakan tentang pengalamannya dengan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa di kehidupan dia. Nah, kita simak yuk adik-adik. Namaku Chelsea, aku mau bercerita tentang perlindungan dari Tuhan. Nah, pas itu kan, pas koko aku ulang tahun, mami aku nyalain lilin pakai kompor. Terus dia lupa matiin kompornya. Terus dia masuk kan, dia lupa. Terus aku dan mami dan keluarga aku sudah nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, sudah ini pinata, terus pokoknya sudah lama banget. Baru aku mau minum, aku lurus jalannya dan lihat kalau ada kebakaran di lantai situ. Untung saja gasnya tidak meledak, dan untung saja nggak kena barang-barang yang lain, dan untung saja rumah kita nggak kebakaran. Syukurlah ya. Aku senang karena keluargaku dan aku diselamatkan oleh Tuhan. Aku bersyukur atas perlindungan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semuanya, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Tuhan beserta kita. Nyanyi lagu ini. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Lagi. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy
semuanya sikap berdoa, sikap yang sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukacita untuk Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hai, apa kabar adik-adik? Pasti semua sehat di rumah. Ya, jadi biarpun kita di rumah, ingat terus protokol kesehatan ya. Jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Sekarang kita mau lihat firman untuk ibadah sekolah minggu kita kali ini. Nah, sebelum itu, Karika mau tanya, ingatkah adik-adik dengan firman minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Ya, tentang Musa. Nah, Musa itu minggu lalu dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 10 tulah yang Tuhan jatuhkan terhadap bangsa Mesir. Apa yang mereka lakukan ya? Wah, kita mau lihat nih. Tetapi sebelum kita melihat animasinya, Karika mau ajukan 3 pertanyaan. Ya, yang perlu kita ingat-ingat nih selama kita menonton animasinya. Jadi nanti Karika tanyakan lagi ya setelah kita menonton. Oke? Yang pertama, apa saja perlindungan Allah terhadap bangsa Israel selama mereka melarikan diri dari bangsa Mesir? Nah, yang kedua, apakah perlindungan Tuhan hanya sampai di situ saja setelah bangsa Israel keluar dari Mesir? Yang ketiga, apakah bangsa Israel bisa lepas dari prajurit Mesir? Oke, udah ingat? Nah, sekarang yuk kita menonton animasi berikut ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka.
Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik sudah saksikan kan? Sudah lihat animasi yang tadi? Iya, bangsa Israel Tuhan selamatkan dari prajurit Mesir. Mereka bisa lolos dari prajurit Mesir dengan menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah yang sekarang ini kita panggil. Nah, mereka tidak akan mungkin bisa menyeberangi Laut Merah tersebut tanpa kuasa Tuhan, karena Tuhan memberikan kuasa untuk Musa supaya dia bisa membelah laut itu supaya bisa dilewati oleh bangsa Israel. Nah, besar kan kuasa Tuhan, perlindungannya ada di setiap langkah bangsa Israel. Nah, adik-adik, coba adik-adik buka. Yuk, siapkan Alkitabnya. Sudah ada kan di samping adik-adik? Ya, kita akan buka ayat di mana cerita ini bisa kita baca, kita bisa lihat. Oke? Coba sekarang buka Alkitabnya. Ya. Siapkan ya. Kita buka di Keluaran 14. Yuk, kita lihat ayatnya di mana? Di ayat 15 sampai 31. Oke, judulnya, judul pasalnya menyeberangi Laut Teberau. Nah, oke, di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan keselamatan pada bangsa Israel supaya mereka bisa selamat dari prajurit Mesir. Nah, besarkan kuasa Tuhan. Iya, karena Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini supaya mereka bisa selamat. Nah, sekarang coba kita lihat untuk super ayat kita lihat di Keluaran 14 ayat 13a. Ya, di sini apa bunyinya? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, pasti adik-adik bisa kan menghafal ayat ini? Iya, kakak yakin adik-adik bisa menghafal dan nanti kita akan juga bisa share di Komsel kalau adik-adik bisa menghafal ayat ini, ya. Dan berikutnya coba kita lihat super kebenarannya. Ya, kebenarannya adalah perlindungan Tuhan ada di dalam hidupku. Sekali lagi,
perlindungan Tuhan ada dalam hidupku. Iya, perlindungan Tuhan selalu ada di hidup kita. Iya, pasti adik-adik juga merasakan perlindungan yang Tuhan berikan di setiap aktivitas adik-adik, baik itu belajar, baik itu makan, baik itu bermain, baik itu di waktu adik-adik tertidur lelap. Iya, kakak yakin itu. Dan kita juga harus terus berdoa ya adik-adik, supaya kita dekat dengan Tuhan, kita juga mendengar perintahnya, dan kita bisa taat terhadap segala perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya adik-adik. Nah tadi kan di awal sebelum Karika menunjukkan animasi, Karika kasih 3 pertanyaan ke adik-adik. Masih ingat? Ya, yang ke-1 apa? Ya, apa saja perlindungan Allah terhadap bangsa Israel? Wah, kalau dibilang banyak banget ya adik-adik ya. Kalau kita lihat dari cerita yang minggu lalu, ingat gak yang 10 tulah? Itu perlindungan Tuhan loh terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel tidak kena tulah, sedangkan bangsa Mesir, iya mereka menderita. Dan pas mereka keluar dari negeri Mesir, mereka juga masih mendapatkan perlindungan Tuhan. Dengan cara apa? Pada pagi hari dan siang hari Tuhan memberikan tiang awan yang menaungi seluruh bangsa Israel supaya mereka tidak kepanasan. Mereka dapat berteduh. Dan pada malam hari mereka mendapatkan tiang api yang menuntun mereka di kegelapan malam dan memberikan mereka kehangatan. Wah, kuasa yang hebat kan? Adik-adik bayangkan, tanpa apa-apa tiba-tiba ada tiang api dan tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Itu semua bukan karena kejadian kebetulan, tapi itu karena kuasa Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan semuanya itu. Dan yang terakhir, di perlindungan Allah terhadap bangsa Israel, Tuhan memberikan kesempatan atau suatu cara untuk bangsa Israel bisa melarikan diri, bisa lepas dari prajurit Mesir, yaitu dengan membelah laut dan membuat jalan supaya bangsa Israel bisa melewati dan menyeberangi laut tersebut dan selamat dari kejaran prajurit Mesir. Wah, hebat kan adik-adik? Nah, yang kedua, yuk pertanyaan yang tadi, yang awal. Apakah perlindungan Tuhan hanya sampai di situ saja? Adik-adik mau tahu? Wah, terus ikuti firman dan ibadah berikutnya supaya adik-adik juga tahu cerita selanjutnya gimana. Kalau untuk cerita minggu ini, perlindungan Tuhan terus ada untuk bangsa Israel dari sejak mereka keluar dari Mesir dan mereka lepas dari kejaran prajurit Mesir. Itu selalu ada. Nah, terus apakah bangsa Israel bisa lepas dari prajurit Mesir? Sudah pasti bisa adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai langkah mereka setiap saat. Nah, itu pun yang harus kita lakukan adik-adik. Di dalam setiap kesulitan kita, masalah kita, yuk kita jangan lepas dari tangan Tuhan. Kita berpegang terus terhadap perintahnya, kita taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya adik-adik. Nah, jadi ingatkan bahwa tidak hanya adik-adik, tapi keluarga semua dari adik-adik juga bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena perlindungan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba atau keajaiban tetapi ini adalah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang adik-adik, sesudah kita mendengar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Semuanya bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk berterima kasih dan bersyukur atas kasih Tuhan terhadap kita. Yuk, lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik. Perlindungan-Mu
tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Biarkan Tuhan juga terus dan selalu melindungi mereka. Kami bawa ya Bapa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan segala aktivitas kami minggu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, puji syukur atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Karika akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Yuk semuanya, kita lipat tangan kita dan tutup mata kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, dan kami juga boleh belajar dengan firman-Mu hari ini bahwa kami tidak pernah lepas dari perlindungan yang Engkau berikan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga minta tolong dan minta berkat-Mu supaya kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.